kepikiran gak sih gimana ceritanya perang paling besar dalam sejarah yang lokasinya ribuan kilometer dari sini, malah jadi kunci kemerdekaan Indonesia? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana Perang Dunia Kedua ini secara nggak terduga justru mengubah total nasib bangsa kita. Perang Dunia Kedua itu bencana skala global. Dari tahun 1939 sampai 1945, konflik ini benar-benar menyeret negara-negara adidaya ke dalam pusaran kekerasan yang luar biasa. Jutaan nyawa melayang dan tatanan dunia yang kita kenal berubah selamanya. Tapi di tengah semua kehancuran itu, ada sebuah celah, sebuah kesempatan yang muncul. Kekacauan global ini secara nggak langsung justru meruntuhkan pilar-pilar kolonialisme yang udah ratusan tahun mencengkram Nusantara. Dan dari situlah terbuka jalan yang sama sekali nggak terduga menuju proklamasi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu paham sebesar apa sih skala konflik ini. Soalnya Perang Dunia Kedua ini bukan sekedar perang biasa. Ini adalah konflik paling masif, paling luas, dan paling berdampak yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Coba bayangin deh, selama 6 tahun penuh, perang ini berkecamuk di hampir semua benua. Dampaknya itu dahsyat banget. Bukan cuma soal jutaan korban jiwa ya, tapi juga kehancuran ekonomi dan sosial yang efeknya masih terasa puluhan tahun setelah perangnya selesai. Nah, pertanyaan pentingnya kan, kok bisa sampai kejadian sih? Perang sebesar ini tuh nggak meletus dalam semalam. Ada banyak banget sebab-sebab umum yang bikin dunia waktu itu udah kayak tumpukan kayu kering, tinggal nunggu ada yang nyulut apinya aja. Jadi gini, setelah Perang Dunia Pertama, kondisi dunia itu rapuh banget. Liga bangsa-bangsa yang diharapkan bisa jaga perdamaian, ternyata gagal total. Negara-negara malah mulai bikin geng-gengan aliansi militer sendiri. Ditambah lagi ekonomi global amburadul, dan paham nasionalisme yang ekstrem mulai bangkit. Terutama di Jerman yang merasa nggak adil sama perjanjian Versailles, dan juga di Jepang yang punya ambisi besar buat menguasai Asia. Wah, ini resep sempurna buat bencana. Dan akhirnya, bom waktunya meledak. Di Eropa, perang resmi dimulai waktu Jerman nyerbu Polandia tanggal 1 September 1939. Sementara itu, di sisi lain dunia, di Asia Pasifik, apinya membesar secara dramatis waktu Jepang tiba-tiba menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Serangan inilah yang akhirnya bikin Amerika Serikat ikut terjun ke dalam perang. Oke, sekarang kita coba lihat alur perangnya ya. Biar lebih gampang dipahami, konflik yang rumit banget ini bisa kita bagi jadi 3 babak utama. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kita bisa lihat momentum perangnya itu bergeser. Di awal-awal, blok sentral, Jerman, Jepang, Italia, itu kelihatannya nggak terkalahkan. Mereka dominan banget. Tapi sekitar tahun 1942, keadaan mulai berbalik. Sekutu mulai melawan balik, dan pelan-pelan tapi pasti, mereka mulai mengambil alih kendali sampai akhirnya memenangkan perang. Perang memang selesai, tapi bukan berarti dunia langsung damai dan kembali normal. Justru sebaliknya, perang ini melahirkan sebuah tatanan global yang benar-benar baru, dengan pemain-pemain baru dan aturan main yang juga baru. Di front Pasifik, perang berakhir dengan cara yang, jujur aja, mengerikan. Penggunaan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki akhirnya memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Peristiwa ini bukan cuma mengakhiri perang, tapi juga jadi penanda dimulainya era baru yang bikin ngeri, yaitu era nuklir. Dari reruntuhan perang, muncullah 2 raksasa baru di panggung dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekaisaran-kekaisaran lama di Eropa yang tadinya berkuasa, sekarang jadi melemah. Dunia pun terbelah jadi 2 kubu besar yang saling bersaing untuk jadi yang paling dominan. Jadi poin kuncinya di sini adalah tatanan dunia yang baru ini menciptakan situasi yang unik banget. Persaingan antara Amerika dan Soviet melahirkan perang dingin. PBB dibentuk dengan harapan bisa mencegah perang besar kayak gini terjadi lagi. Dan yang paling penting nih buat cerita kita, kekuatan kolonial lama kayak Belanda itu kalah telak, yang akhirnya menciptakan kekosongan kekuasaan di daerah jajahan mereka. Nah, dari sini nih, cerita yang tadinya skalanya global, sekarang kita tarik langsung ke depan pintu rumah kita, ke Indonesia. Gimana ceritanya semua ini nyambung ke kemerdekaan? Begitu Pearl Harbor diserang, Jepang langsung tancap gas. Mereka bergerak cepat ke selatan, mengincar wilayah-wilayah di Asia Tenggara yang kaya sumber daya alam. Dan tentu saja, Hindia Belanda jadi salah satu target utamanya. Tiba-tiba, perang itu sudah ada di depan mata kita.
Coba deh perhatikan timeline ini. Gila kan? 350 tahun kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara itu runtuh cuma dalam hitungan hari. Cepet banget. Puncaknya di tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat. Satu era panjang berakhir dalam sekejap mata. Nah, momen perundingan Kalijati ini penting banget. Kenapa? Karena disinilah titik di mana kekuasaan Belanda secara resmi tamat dan digantikan oleh babak baru, yaitu pendudukan militer Jepang. Memang ini babak yang sangat menyakitkan, tapi ternyata juga jadi langkah krusial dalam perjalanan kita menuju kemerdekaan. Dan disinilah semua benang merahnya bertemu. Jadi, invasi Jepang mengakhiri penjajahan Belanda, terus 3,5 tahun kemudian, giliran Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ini menciptakan apa yang disebut vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Nggak ada Belanda, Jepang juga udah kalah, kosong. Nah, kekosongan inilah jendela kesempatan emas yang nggak disia-siakan oleh para pendiri bangsa kita untuk bertindak cepat. Jadi, coba kita renungkan bareng-bareng. Perang Dunia Kedua itu kan sebuah tragedi besar bagi dunia. Tapi untuk Indonesia, anehnya, justru menjadi sebuah pemicu. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau saja perang itu nggak pernah terjadi, kira-kira jalan kemerdekaan kita bakal kayak gimana ya? Apakah akan sama, atau sejarah akan menulis cerita yang sama sekali berbeda?